Bab 79-80. Seo dingin terpikat cinta pembantu cantik. Mas, saut Kira di malam hari karena sang suami beberapa hari ini pulang malam terus. Itu karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh Gavin. Kenapa belum tidur? Tanya Gavin melepas dasinya lah yang langsung dibantu oleh Kira. Enggak apa-apa mas, aku nungguin kamu, ucap Kira. Dia juga bersolek dengan cantik sekali hari ini khusus untuk sang suami. Gavin langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kenapa belum tidur juga? Ayo tidur, ucap Gavin singkat saat keluar dari kamar mandi. Gavin langsung membaringkan tubuhnya di kasur dan terlelap di tidurnya karena terlalu capek. Sedangkan Kira duduk di sofa namun tadi gubris oleh sang suami. Mas, kamu nggak lihat aku begitu cantik hari ini? Bahkan aku membeli lingerie baru khusus untuk malam kita mas, gumam Kira dalam hatinya. Sudah hampir 1 minggu sang suami sama sekali tidak menyentuhnya. Padahal biasanya sang suami akan menyentuhnya setelah dia selesai datang bulan. Tapi ini setelah datang bulan pun sang suami tidak menyentuhnya. Kira mengusap air matanya dan memilih untuk menggunakan piyama tipisnya menuju ke kamar sang anak yang berada tepat di samping kamar tidurnya. Sayang, lirik Kira kemudian berbaring di kasur sang anak. Usia Reiga sekarang 5 tahun dan selama itu pula kehidupan Gavin dan Kira begitu harmonis. Tapi akhir-akhir ini sang suami sedikit berubah menurut Kira. Sang suami sering pulang malam dengan alasan kerja dan Kira bisa mengerti itu. Karena memang sekarang semua tanggung jawab diembankan kepada Gavin. Karena Bapak Angga sudah menyerahkan semuanya kepada sang anak. Pagi harinya Kira bangun terlebih dahulu dan turun ke dapur. Di sana ada Bisiti yang sudah siap di sana. Loh, kok udah bangun, Du? Tanya Bisiti karena ini masih sangat pagi dan jam biasanya Kira bangun. Gak apa-apa, Bi. Aku pingin aja bangun lagi. Jawab Kira berbohong padahal dia dari kemarin malam belum tidur. Dia terlalu memikirkan sikap sang yang suaminya tunjukkan. Kenapa? Tanya Bisiti yang sepertinya tahu yang salah dengan ponakannya itu. Kira nggak apa-apa kok Bi, jawab Kira sambil memaksakan senyumnya. Ya sudah kamu nggak bangunin Reiga, ini udah jam 6, ucap Bisiti karena Reiga harus sekolah. Oh ya Bi, aku ke atas dulu ya, ucap Kira meninggalkan dapur yang sarapannya sudah selesai juga dimasak. Di sisi lain saat Gavin bangun dari tidurnya dia tidak melihat sang istri di sana. Tidak ingin memikirkannya, Gavin langsung bangun dan membersihkan tubuhnya karena dia ada janji penting pagi hari ini. Sayang, bangun yuk, ucap Kira membangunkan sang anak yang masih setia di dalam kasurnya. Reiga merenggangkan ototnya dan bangun dari tidurnya. Dia melihat sang Momi yang ada di depannya itu. Momi kenapa? Tanya Reiga yang seperti tahu kalau mominya itu sedang tidak baik-baik saja. Momi nggak apa-apa kok sayang, jawab Kira kemudian memeluk sang anak. Rasanya tenang sekali bisa memeluk Reiga seperti memberikan semangat baru dalam hidupnya. Segera siap-siap ya, nanti Pak Ilham yang antar soalnya mama harus ke toko, ucap Kira dan diangguki oleh Reiga. 2 tahun ini Kira memang membuka toko kue tak jauh dari taman kota. Itu semua juga atas persetujuan Gavin sang suami dan semua dana pun Gavin yang membiayai. Sekarang toko kue tersebut sudah berkembang dengan pesat, bahkan Kira mempekerjakan beberapa karyawan di sana dan selalu ramai dengan pembeli. Masih nggak mau sarapan dulu? Tanya Kira saat dia akan ke dapur. Namun dia malah melihat sang suami yang sudah siap dengan pakaian kantor dan tas di tangannya. Nggak usah, aku ada pertemuan penting pagi ini. Aku pergi. Pamit Gavin mencium dahinya kemudian pergi begitu saja. Gavin yang biasanya akan mencium bibirnya namun sekarang hanya dahinya. Itu pun sangat singkat. Mom,
panggil Rega yang ternyata sudah siap dengan pakaian sekolahnya. Sudah siap, ayo kita sarapan, ajak Kira. 1 tahun ini Mama Mira dan Papa Angga lebih sering menghabiskan waktu mereka di Bali. Karena mereka pun sedikit keinginan dari suku, yaitu menghabiskan masa tuanya di kota asal Mama Mira, yaitu Bali, karena Mama Mira adalah perempuan blasteran Indonesia dan Spanyol. "Loh, Dedi mana, Mam?" tanya Rega saat dia duduk di meja makan, namun tidak melihat sang Dedi yang biasanya akan berada di mejanya. "Dedi sudah berangkat, sayang. Tadi Dedi bilang ada janji penting dengan klien, jadi Dedi duluan deh," jawab Kira. Dia tahu Rega pasti kecewa karena dia selalu berangkat dengan dedinya. Bahkan saat dedinya sibuk pun sang dedi akan meluangkan waktunya. Tapi sekarang dedinya pergi meninggalkan dirinya. "Ayo sarapannya, terus nanti diantar sama Pak Ilham," ucap Kira dan diangguki oleh Rega. Setelah sarapan, Rega pun berangkat diantar oleh Pak Ilham. Sedangkan Kira memilih melajukan motor metiknya menuju ke toko kuenya. "Selamat pagi, Bu," sapa para karyawannya yang datang terlebih dahulu. "Selamat pagi, selamat bekerja ya, semangat semuanya," ucap Kira selalu menyemangati pekerjanya. Karena bagaimanapun mereka sangat berjasa selama menyukseskan toko ini. Sampai di ruangannya, Kira begitu fokus dengan pekerjaannya hingga dia tidak melihat berita di luar sana yang begitu heboh sekali. Bahkan para karyawan Kira sedikit cemas dengan bosnya. Itu karena berita di luar sana. Tok, tok, tok. Pintu diketuk membuat konsentrasi Kira teralihkan. Dia pun menyuruh orang di luar sana masuk ke dalam. "Masuk." Tak lama masuklah Bella, sang sahabat yang menjadi seorang manajer di sini. Dia yang mengelola toko tersebut hingga bisa seperti ini dan Kira sangat berterima kasih. "Ada apa?" tanya Kira dengan santainya. "Apakah sudah melihat berita di internet?" tanya Bella, malah membuat Kira bingung. "Berita? Berita apa?" tanya Kira yang ingin mengambil HP-nya namun langsung ditentang oleh Bella. Jangan lihat HP, minimal nanti di rumah aja lihat HP-nya," ucap Bella semakin membuat Kira bingung. "Apaan sih?" seru Kira aneh dengan tingkah Bella. Pendapat larangan seperti itu malah membuat Kira semakin penasaran saja. Dia pun langsung membuka HP-nya dan mencari apa yang sedang trending di internet. Dan ternyata itu adalah sebuah foto Gavin dengan seorang wanita yang sedang bergandengan tangan dengan mesra. Bahkan wanita tersebut sedang hamil dengan perut yang sudah cukup besar. Jika diperkirakan mungkin 6 bulanan. Jika dilihat-lihat mereka berada di rumah sakit. "Kira, panggil Bella singkat." Kira hanya diam mematung dengan apa yang dia lihat sekarang ini. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Bahkan dia tidak menangis namun dia juga ingin menangis. Tapi tidak bisa. Hatinya terlalu sakit sekali sekarang ini. "Ternyata selama ini kamu berubah karena ada yang baru, Mas," gumam Kira di dalam keterdiamannya. Bab 80. Di sisi lain Gavin sedang berada di kantor saat berita heboh di internet itu mencuat. Di sana juga ada Simon, Mike, Neil dan juga Willy. "Anjir Vin, di internet lagi rame berita soal lu nih," ucap Simon dengan memberikan iPad di tangannya itu. Gavin hanya bisa mengernyitkan dahinya dari ucapan Simon tadi. Perasaan dia tidak melakukan apapun, tapi kenapa ada berita aneh tentang dirinya? Gavin pun melihat berita itu dan betapa terkejutnya dia waktu melihatnya. Ini adalah waktu dia sedang berada di rumah sakit untuk menemui Nita yang sedang sakit di sana. "Itu waktu gua nemuin istri LOL. Gua nggak sengaja lihat teman kuliah gua di London yang ternyata menikah sama orang sini. Di sana juga ada suaminya kali, tapi emang paparazzi aja yang sosokan mau berita jelek buat gua," bantah Gavin karena memang dia hanya tidak sengaja ketemu dengan teman kuliahnya dulu. "Teman lu yang cowok apa yang cewek?" tanya Mike penasaran.
Cowok, dan si cewek itu istrinya orang Indo, jawab Gavin. Tapi kenapa kalian pegangan tangan? Tanya Willy yang ada benarnya juga. Jika bukan ada apa-apa, kenapa harus pegangan tangan? Kan ada suaminya di sana. Karena temen gua minta tolong buat antar istrinya. Temen gua lagi konsultasi sama dokter karena istrinya ada masalah dengan kehamilan tuanya dan disuruh gak boleh gerak terlalu berlebihan. Gua itu mau bantu dia buat duduk di kursi roda aja, ucap Gavin dengan serius, karena masalah seperti ini seharusnya tidak membesar dan malah membuat berita tidak penting ini. Terus kira gimana? Tanya Neil tiba-tiba. Pasti dia bakalan salah paham lagi sih menurut gua, seru Willy dan diangguki oleh Neil. Ini semua ide gila lo, bajingan, seru Gavin sambil menoyor kepala Simon. Dia sekali-sekali sekarang karena ide gila sahabatnya itu. Dia harus mendiami sang istri beberapa hari ini, bahkan sudah hampir 1 minggu. Minggu lalu dia memang sibuk karena banyak pekerjaan dan harus pulang malam. Tapi seminggu ini sebenarnya lumayan luang waktunya. Namun karena ide gila sahabatnya itu membuat Gavin harus mendiami sang istri dan bersikap cuek. Ini demi kesuksesan acara Pro, seru Simon. Udah kita bahas lagi yuk. Nggak usah mikir berita nggak penting itu lagi, seru Mai dan mulai merencanakan ide gila yang sempat mereka bicarakan tadi. Ya, Gavin sengaja mendiami sang istri dan bersikap cuek karena dia ingin memberikan surprise kepada istri tercintanya itu. Besok adalah hari ulang tahun sang istri dan Gavin ingin memberikan kejutan kepada istrinya itu. Seperti kemarin, dia tahu sang istri mencoba berdandan cantik. Untuk dirinya mungkin karena kira berpikir akan bercinta malam kemarin. Tapi ternyata Gavin malah biasa saja. Padahal Gavin di dalam kamar mandi menuntaskan hajatnya sendirian agar surprise-nya berjalan dengan sempurna. Kalau sampai ini acara nggak berjalan dengan baik, siap-siap aja lo gua panggang. Gara-gara lu gua harus puasa sentuh istri gua bangsat. Tutur Gavin memperingatkan Simon dan yang lainnya yang ikut-ikutan dalam acara surprise ini. Udah, lo tenang aja, semuanya pasti berjalan dengan baik, jawab Simon dengan percaya dirinya. Setelah itu mereka pun membahas banyak hal untuk acara tersebut. Dan keluarga semuanya juga terlibat dalam acara tersebut. Bahkan Mama Mira pun tahu tentang hal tersebut. Sayang, sabar ya, besok semua drama ini akan segera selesai. Gumam Gavin dalam hatinya, berharap semua surprise-nya ini akan berjalan dengan lancar. Malam harinya Kira sudah berada di mansion utama. Dia memilih untuk tidur di kamar sang anak yang sudah tidur barusan. Baru saja Gavin masuk ke dalam kamar, namun tak melihat adanya sang istri di sana. Dia mencari celingkuhan, mencari sang istri, namun tetap tidak ada. Dia pun segera mandi dan barulah mencari keberadaan sang istri. Saat membuka pintu kamar sang anak, dia melihat Kira yang juga tidur sambil memeluk erat tubuh Rega, membuat hati Gavin tidak tenang. Apalagi dia bisa melihat mata sembab sang istri, membuat hati Gavin semakin sakit. Sayang, sabar ya, gumamnya kemudian mencium lama kening sang istri yang sudah tertidur lelap itu, sehingga Kira tidak tahu akan kejadian ini. Gavin pun turun ke bawah untuk mengambil minuman karena dia cukup haus dari tadi. Capek banget. Sayang, besok ya semuanya bakalan selesai. Dan aku nggak mau sandiwara seperti ini lagi, seru Gavin kepada dirinya sendiri. Setelah puas dengan minumannya, dia pun menuju ke kamarnya. Ini hari terakhir jadi dia harus bisa tidur tanpa pelukan manja sang istri. Sepertinya insomnia aku kembali lagi karena obatnya lagi ngamuk, nggak mau tidur bareng. Gumam Gavin mencoba untuk tidur namun susah sekali. Sama seperti kemarin yang dia susah sekali tidur dan baru jam 4 subuh dia baru bisa tidur. Hari ini malah jam 5 pagi dia baru bisa tidur. Pagi hari menjelang Gavin sudah pergi ke kantor.
Bahkan jam 7 dia sudah berangkat saat sang istri sedang di kamar sang anak. Tidur Gavin sangat singkat sekali hari ini dan mungkin nanti malam dia akan kembali tidur nyenyak lagi. Mas Gavin udah berangkat, Bi? Tanya Kira saat dia melihat kamarnya sudah kosong. Dan dia turun ke bawah bertanya kepada Bibi Siti. Sudah, Nduk. Barusan aja katanya ada meeting penting. Jawab Bibi Siti yang harus berbohong karena beliau juga tahu tentang hal tersebut. Oh ya sudah, Bi, kalau gitu Kira mau siap-siap dulu ke toko. Jawab Kira. Dia bersiap-siap terlebih dahulu kemudian segera menuju ke toko setelah sang anak berangkat sekolah. Bel, gimana toko aman? Tanya Kira saja baru saja masuk ke dalam toko tersebut. Aman dong, Bu Bos. Oh ya, Ra, kita dapat undangan dari salah satu pelanggan kita dan dia ingin membeli beberapa kue dan cake hari ini. Ucap Bella membuat Kira senang sekali karena ada pelanggan yang mempercayakan hari ini spesialnya ke tokonya. Oh, kita hadir dan siapkan pesanannya segera agar pelanggan kita tidak kecewa. Jawab Kira dan diangguki oleh Bella. Kira memang suka membuat kue, sehingga jika ada acara seperti ini, pasti Kira yang akan turun tangan langsung agar pelanggan menikmati kue dan ceknya dengan hati yang gembira. Wah, bagus banget ya, seru Bella. Emang kamu koki yang paling best deh, Ra? Sahutnya lagi. Dan Kira hanya menanggapinya dengan senyuman karena ucapan sahabatnya itu. Oh iya, ini ada baju aku belikan khusus untuk kamu buat ke acara nanti. Seru Bella memberikan tote bag dari salah satu brand mahal. Ini mahal banget, Bel. Seru Kira merasa tidak enak menerimanya. Sudah, ambil aja. Aku sengaja beli 2 buat kamu, 1 buat aku 1. Ucapannya lagi akhirnya mau tak mau Kira pun mengambil